Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diizinkan oleh Allah menjadi orang yang ingin baik di mata Allah, masih bisa mendirikan solat. Kita yakin dan percaya bahwa solat itu amalan pertama kali nanti yang akan dihisab di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis salah. Nanti di hari kiamat yang paling pertama kali akan dihisab di hadapan Allah adalah solatnya. Maka solat itu dapat membuahkan keimanan, membuahkan akhlakul karimah yang bagus dan mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kita yakin dan percaya saat ini kita mendirikan salat, kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dia akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia buat bekal takwa yang sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya bekal yang paling baik dibawa pulang menghadap Allah adalah bekal takwa. Alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang sampai detik ini, saat ini masih menikmati iman dan sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam, lisan kita, bibir kita tetap basah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali maka akan turun rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asyara sayyi'at. Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Mata salah melihat, tangan salah megang, kaki salah melangkah, pikiran salah berfikir, mulut salah berucap, maka akan dihapuskan dosanya dengan salawat itu. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Allah akan angkat dia dengan beberapa 10 tingkat derajat kemuliaan. Allah akan tempatkan orang itu di pekerjaan yang paling baik sehingga dia bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina bukan soal dunia, tapi soal akhirat kita. Nasib kita, keadaan kita nanti di yaumul mahsyar tergantung seberapa besar perhatian kasih sayangmu, pedulimu kepada Palestina.
Hari ini kita mentelantarkan Palestina, maka nanti kita di akhiratnya Allah menjadi manusia akan diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita peduli dengan Palestina, maka nanti di yaumul mahsyar kita akan menjadi orang yang pertama yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perhatian kasih sayang Allah, begitu juga perhatian dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah titipkan hati kita supaya kita bisa berfikir dan dijadikan semua yang kita lihat bermanfaat dalam kehidupan ini. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan disoal, akan ditanya, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan canggihnya zaman teknologi yang sangat luar biasa, begitu mudahnya kita melihat berita-berita, termasuklah berita tentang Palestina yang dijajah oleh Israel laknatullah alaih. Ribuan, belasan ribu nyawa melayang, anak kecil, orang-orang yang berjihad, perempuan-perempuan, mereka banyak yang pulang syahid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara Allah untuk memilih manusia terkuat di akhir zaman ini. Kenapa bisa kita untuk mengatakan Palestina itu adalah iman yang paling kuat di akhir zaman ini? Kenapa tidak? Rumahnya hancur, keluarganya wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, hartanya habis, tapi mereka masih bisa tersenyum, mereka masih bisa melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dititipkan nikmat aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyerang kita, tidak ada yang mengebom kita, tidak ada yang menembak kita. Bagaimana dengan saudara kita yang ada di Palestina saat ini? Mereka sholat Jumat pun payah, baca Quran pun payah, berinteraksi pun payah, karena mereka sedang berada dalam peperangan. Ini adalah kemuliaan-kemuliaan di akhir zaman yang memang dipilih oleh Allah. Manusianya adalah Palestina. Kalau kita berbicara tentang bab jihad, Allah tidak akan menunjuk seseorang untuk menyukai bab jihad itu kalau memang orang yang tidak suka. Seperti contoh misalnya, kita tidak akan sanggup bangun malam kalau kita lebih enak, lebih memilih tidur. Allah tidak akan buka pintu hati seseorang yang menutup untuk dia tidak sholat malam. Begitulah tentang masalah jihad. Kita tidak akan pernah baca Al-Quran, buka Al-Quran yang di dalam lemari itu, kalau memang hati kita tertutup tidak mau untuk membaca Al-Quran. Allah tidak akan menggiring kita dalam perbuatan itu, karena memang hati kita tertutup. Masalah jihad ini adalah masalah yang sangat luar biasa. Orang yang hanya dikehendaki oleh Allah, orang yang memang hatinya terbuka, orang yang memang mau saja. Di mana tempatnya? Di Palestina. Dari tingkatan anak kecil, remaja, dewasa, tua, ketika anak-anak kecil itu, anak-anak Palestina itu diadakan suatu survei, diberikan pulpen dan kertas putih. Apa cita-cita terbesar mereka? Cita-cita terbesar mereka adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu teori agama yang menurut kita, kasihannya orang Palestina, badannya hancur, kepalanya hancur, anak-anak kecil yang dibunuh, anak-anak kecil yang dibom. Tapi secara teori agama kita, ini adalah satu hal yang perlu kita cemburui. Ini soal kematian, saudaraku. Bagaimana orang yang mati syahid di jalan Allah? Apa kata Nabi? Seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, kecuali orang yang punya hutang. Itu pun belum tentu orang Palestina punya hutang. Orang yang mati jihad di jalan Allah, orang yang syahid di jalan Allah, bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Hebat, sangat luar biasa. Kita kalau melihat mata itu dibom, dihancurkan, bahkan ada yang ditembak, itu adalah satu jalan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak mereka yang tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sampai detik ini, hari ini hanya bisa melihat di YouTube, hanya bisa melihat di media sosial? Tidakkah kita tersentuh hati kita untuk mengulurkan donasi kita untuk Palestina? Saat ini, detik ini, kalau belum ada uang dikocek 50.000, 100.000 itu tersalurkan kepada Palestina, nanti kita akan ditanya satu-satu di hadapan Allah. Demi Allah saya katakan, nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukti sayang kita kepada mereka? Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku? Berkasih sayang bukan karena harta, berkasih sayang bukan karena pangkat dan jabatan, berkasih sayang bukan karena dia kaya, bukan karena dia orang yang punya segala-galanya, tapi dia berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditransferlah uang 100.000, 50.000 untuk saudaranya yang ada di Palestina. Itulah yang akan menolong nanti di hadapan Allah. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan akan busuk. 100.000 dibelikan nasi bungkus yang nyaman, enak menurut kita, pada waktu pagi akan menjadi kotoran. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'in tahta dhilli sadaqatihi. Setiap orang nanti di hari kiamat, di yaumul mahsyar, akan bernaung di bawah sodakohnya. Ternyata sodakoh yang dikeluarkan itu nanti akan menghalangi kita, menjauhkan kita dari jilatan api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih dititipkan hati yang lembut. Apa kata Nabi? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang akan disayang oleh yang maha penyayang Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau dia mempunyai sifat kasih sayang kepada orang-orang yang ada di muka bumi, akan disayangi oleh penghuni langit. Muslim itu, saudaraku, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu, kata Nabi, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Bahkan muslim yang satu dengan yang lainnya itu seperti anggota tubuh kita yang sakit. Kalau anggota tangan kita sakit, maka seluruh anggota tubuh kita akan ikut sakit. Seperti itulah yang dirasakan kita saat ini untuk saudara kita yang ada di Palestina. Janji Allah untuk orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah keluar 50.000, 100.000, janji Allah, Allah yang berjanji. Kalau Allah sudah berjanji, Allah tak pernah berbohong kepada hambanya. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan khawatir, mana qasat sadaqatun min mal, kata Nabi. Sedekah infak yang engkau keluarkan itu, sedekahmu, hartamu, sesungguhnya tidak pernah berkurang. Dia akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak menghancurkan Israel laknatullah alaih seperti orang-orang dahulu yang dihancurkan oleh Allah, seperti kaum Samud, kaum Ad, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau mereka dihancurkan seperti orang-orang terdahulu, dengan cara apa kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saat ini kita diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita mentengadahkan kedua tangan kita untuk Palestina? Allahumma ansuril ikhwanan al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Ya Allah, saudaraku yang ada di Palestina dan mujahid-mujahid yang ada di Palestina, tolonglah mereka ya Allah, berikan kemenangan, berikan kemerdekaan. Sudahkah itu terbersit dalam hati kita, dalam doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang mukmin.
orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa jutaan ratusan manusia yang berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menjadi seorang muslim untuk menolong Palestina, cukuplah engkau menjadi manusia saja. Tak perlu kita menjadi seorang muslim untuk menolong Palestina saudara kita, cukuplah kita menjadi manusia saja. Karena memang mereka butuh pertolongan kita, karena memang mereka butuh uluran tangan kita. Kita mungkin tidak bisa ikut angkat senjata melawan mereka, karena memang susah untuk ke sana, karena memang kita belum ahlinya. Tapi kita punya harta, kita punya uang yang sedikit, kita sumbangkan kepada mereka. Inilah beratnya menjadi seorang penceramah, menjadi seorang dai, menjadi orang yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ustadz khotib itu hanya bisa berbicara saja? Tidak. Itulah yang dilakukan oleh khotib-khotib Jumat. Tidak hanya mengantarkan orang-orang hanya untuk disuruhnya bersedekah, disuruhnya berinfak, sedangkan khotib sendiri tidak bersedekah. Itulah berat menjadi seorang penceramah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa engkau hanya mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah engkau mengatakan apa yang tidak kamu katakan. Tapi ada orang bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan mufti, dia punya harta, dia bersedekah, dia berinfak dengan hartanya untuk menolong saudaranya, karena dia yakin dan percaya uang yang 100.000 itu bisa dibelikan selimut untuk anak-anak Palestina yang kedinginan. Uang yang 100.000 itu diborkan air yang bersih untuk mereka minum, dan itu ternyata bisa menjadi pahala yang tetap mengalir sampai hari kiamat, sampai di hadapan Allah. Idza matal insan inqata'a amaluh. Kalau manusia itu mati, maka putus seluruh amal perbuatannya, tapi ada pahala yang tidak putus, dia tetap mengalir. Shadaqatun jariyah, sempat menolong saudaranya, sempat menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.